Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling mengganggu. Aku punya tas pelangi dengan si Joko. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Saatnya rainbow. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zulkifli Zahra. Aku berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini aku ingin berbagi pembahasan dengan kalian tentang sejarah awal kemerdekaan sampai era Orde Lama. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, aku ingin mendengarkan beberapa pendapat dari orang tentang apa sih arti kemerdekaan dan bagaimana pandangan mereka terhadap tokoh yang sangat luar biasa berjasa dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu Muhammad Yamin. Yuk kita langsung saja dengarkan pendapat mereka. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vira dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini ada kata siapa? Kenalin, nama aku Nazwa Azhara Hanatia, yang dipanggil aku Mawa. Aku NIM-nya 2510 5127 2005. Nah, aku dari Prodi Agrotek ULM. Kita akan mendengarkan pendapat dari kakak yang bernama. Perkenalkan, nama aku Bintang Mei Ardela, biasanya tuh dipanggil Bintang. Aku mahasiswa dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Nama kakak siapa ya? Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adahiyah, Inggih, dari prodi apa kak? dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Nazila Nazuariani dari Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun kemerdekaan bagi aku adalah kebebasan untuk belajar, bermimpi, menyampaikan pendapat, dan menentukan masa depan tanpa adanya penjajahan. Jadi menurut pandangan kakak nih, apa sih arti kemerdekaan itu? Menurut pendapat aku sendiri, kemerdekaan itu tuh bisa disebut sebagai hak untuk bebas berpendapat dan memberikan kesempatan yang bebas serta hidup dengan martabat. Contohnya, hak kita untuk bersekolah, hak kita berbicara, hak kita berpendapat. Jadi mengenai hak-hak ya kak. Jadi menurut kakak Bintang nih, apa sih arti dari kemerdekaan itu? Kalau menurut saya sendiri, kemerdekaan itu adalah suatu keadaan di mana seseorang ataupun bangsa itu berada tidak di bawah tekanan ataupun kekuasaan dari pihak lain maupun bangsa lain. Jadi kemerdekaan itu memiliki arti sendiri seperti mandiri ataupun rasa tanggung jawab. Nah, jadi kita itu bebas untuk menentukan pilihan kita sendiri. Bebas untuk berpendapat, beraktivitas, maupun dalam agama ataupun hukum itu di kehidupan sehari-hari. Menurut saya kemerdekaan itu artinya kita tuh bebas, tapi kita tuh harus mempunyai rasa menghormati di atas kebebasan kita, kayak tetap menghormati orang lain. Oh baik, jadi menurut Kak Bintang itu kebebasan adalah bebas dan juga menghormati. Menurut kakak, apa sih arti kemerdekaan itu? Menurut saya, kemerdekaan itu adalah hasil perjuangan yang memberikan kesempatan untuk hidup lebih baik. Dengan kemerdekaan, saya bebas menuntut ilmu, mengembangkan diri, dan berperan aktif dalam masyarakat tanpa rasa takut. Nah, oleh karena itu, kemerdekaan itu harus dihargai dan diisi dengan tanggung jawab. Di sini saya akan berpendapat tentang kemerdekaan. Kemerdekaan bukan sekedar bebas daripada penjajahan, tetapi kebebasan untuk menentukan hal tujuan negara sendiri. Melalui kemerdekaan, rakyat dapat hidup dengan aman, mengamalkan budaya sendiri, serta bersuara tanpa tekanan kuasa luar. Kemerdekaan juga melambangkan pengorbanan perjuangan terdahulu yang sanggup mempertahankan marwah dan kedaulatan tanah air.
Namun, kemerdekaan membawa bersama tanggung jawab. Rakyat perlu bersatu padu menghormati undang-undang dan menjaga keharmonian masyarakat berbilang kaum. Generasi muda khususnya harus mengisi kemerdekaan dengan ilmu disiplin dan sikap patriotik agar negara terus maju. Pendapat aku tentang tokoh Muhammad Yamin, menurut aku, beliau adalah tokoh penting yang berjasa besar dalam perumusan dasar negara dan menumbuhkan semangat persatuan Indonesia. Jadi menurut kakak nih, bagaimana sih tokoh Muhammad Yamin itu? Menurut aku pribadi, tokoh Muhammad Yamin itu berperan sangat aktif, berani, dan berpengaruh, di mana gagasan yang diberikan tentang persatuan Indonesia sangatlah kuat. Terus beliau juga rasa nasionalis yang berani berpendapat, di mana saat sidang BPUPKI dia memberikan ide-ide tentang dasar negara dan persatuan bangsa. Terus beliau seorang negarawan dan sejarah ulun lupa intinya Sejarawan. ya, tentang negarawan dan sejarawan serta negarawan. Saja yang saya tahu dari beliau. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, jadi menurut Kak Bintang nih, apa sih pandangan kakak tentang tokoh yang bernama Muhammad Yamin? Pandangan saya yaitu Muhammad Yamin itu adalah suatu tokoh yang sangat berperan kepada bangsa Indonesia. Nah, peran-peran Muhammad Yamin itu yang pertama, beliau itu sebagai pencetus Pancasila dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, beliau itu berperan besar dalam sidang Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, beliau itu juga dikenal sebagai tokoh sejarawan, yaitu beliau itu sangat suka untuk menulis sastra. Baik, jadi itu ya pandangan dari Kak Bintang tentang tokoh Muhammad Yamin. Terima kasih Kak Bintang. Tokoh Muhammad Yamin itu gimana sih pandangan kakak? Menurut saya, Muhammad Yamin itu adalah sosok pintar yang berperan besar dalam sejarah Indonesia, terutama dalam Sumpah Pemuda yang menyadarkan rakyat Indonesia itu sebagai bangsa yang satu. Ini saya akan berpendapat tentang Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang berperan besar sebagai perjuangan kebangsaan. Ia dikenal sebagai pelopor Sumpah Pemuda tahun 1928, khususnya dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selain itu, Muhammad Yamin juga menyumbangkan gagasan pemikiran tentang dasar negara dalam sidang BPUPKI. Walaupun bukan perumus utama Pancasila, jasanya sebagai intelektual sastrawan tetap dihargai dalam sejarah Indonesia. Sekian dan terima kasih. Dari wawancara tadi, kita bisa melihat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi juga bebas belajar, berpendapat, dan juga bebas untuk menentukan masa depan. Namun, kebebasan ini harus disertai dengan tanggung jawab dan sikap saling menghormati. Semua responden juga sepakat bahwa Muhammad Yamin merupakan sosok yang penting dalam sejarah Indonesia. Beliau berperan besar dalam menumbuhkan rasa kesatuan dan juga berperan dalam perumusan dasar negara dan Sumpah Pemuda. Selama aku mengikuti perkuliahan sejarah awal kemerdekaan sampai era Orde Lama, ada satu materi yang sangat menarik, yaitu tentang Indonesia yang mengalami 2 kali proklamasi. Kita semua tahu bahwa Indonesia itu melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Proklamasi ini menjadi awal bahwa Indonesia merupakan negara yang merdeka dan menyatakan bahwa Indonesia dapat mengatur bangsanya sendiri. Namun, setelah proklamasi itu, wilayah Indonesia tidak sepenuhnya aman dan beberapa daerah itu tidak merasakan kemerdekaan. Nah, proklamasi Kalsel pada tahun 1949
yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei dipimpin oleh Hasan Basri menyatakan bahwa wilayah Kalimantan Selatan merupakan bagian dari Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa wilayah Kalsel menyatakan kesetiaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama aku mengikuti mata kuliah ini, aku jadi lebih paham bahwa sejarah awal kemerdekaan Indonesia sampai era Orde Lama itu penuh dinamika politik, tantangan, dan juga perjuangan. Jadi kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab agar kita selalu senantiasa untuk memelihara negara ini. Terus aku berharap bahwa pembelajaran sejarah selalu terasa interaktif dan juga menyenangkan, serta sejarah itu dapat dihubungkan dengan masa kini agar sejarah selalu relevan.